Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak Guru cintai, lewat video kali ini Bapak ingin memberikan materi kepada kalian semua sebelum kalian menjawab soal yang Bapak Guru berikan. Namun kita mulai dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini kalian semua dapat memahami, dan dengan berkah Ummul Quran Suratul Fatihah, dengan keagungan kemukjizatan Suratul Fatihah, dengan kebesaran Suratul Fatihah, apa yang kita niatkan bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, diberikan rezeki yang banyak kepada Bapak Ibu kalian, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu panjang umur dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah ala haziniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila khadratin Nabi Mustafa Rasulillah bin niyatin qabul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, lewat video kali ini Bapak ingin memberikan materi kepada kalian semua, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah lewat alat gerak pada manusia, hewan, baik itu ciptaan lainnya. Hewan bergerak dan manusia bergerak menggunakan otot-otot tubuhnya, sehingga ketika Allah berikan otot untuk hewan, otot pada hewan, otot pada manusia, seekor singa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan bergerak, sehingga dengan kemampuan bergerak ini ia dapat berlari dengan cepat memangsa hewan lainnya. Karena semua makhluk hidup Allah berikan rizkinya lewat apa saja. Semua yang melata di muka bumi ini, semua makhluk Allah yang Allah ciptakan, bukan hanya manusia saja, melainkan pada hewan, itu Allah berikan rizkinya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahkan suatu binatang yang melata, yang bergerak itu di muka bumi, pasti Allah jamin rizkinya. Lewat kemampuan bergerak ini, seekor singa dapat memangsa hewan lain. Dengan memangsa hewan, ia dapat rizki Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kesempatan kita sebagai manusia, gunakan kemampuan gerak ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan bergerak ini kita gunakan untuk membantu orang sehingga ada pada diri kita semua yaitu kebaikan yang nilainya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, untuk itu Bapak ingin memberikan suatu gambaran bahwa makhluk hidup bukan hanya manusia, melainkan hewan, kemudian binatang,
kemudian tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ciri makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciri pada makhluk hidup, yaitu ciri pada makhluk hidup, ciri pada makhluk hidup adalah ia bernafas. Bernafas. Nah, lewat bernafas ini maka baik itu hewan maupun manusia dapat memasukkan udara, mengeluarkan udara, sehingga udara ini dapat menjadikan kita semua hidup. Tanpa adanya udara, bahkan semua makhluk membutuhkan udara. Jika udara ini tidak ada, maka semua akan binasa. Lewat pernapasan, mengeluarkan dan memasukkannya udara, yaitu masuknya udara lewat alat organ tubuh kita, yaitu hidung, sehingga kita bisa menghirup udara segar pada kali ini, yaitu memasukkan udara oksigen, yaitu oksigen, dan mengeluarkan udara, yaitu karbon dioksida. Masuknya oksigen, udara yang bersih, dan mengeluarkan karbon dioksida adalah udara yang kotor. Hasil dari penyaringan udara tersebut, kita bernafas, kita bisa menjalani kehidupan kita bersama. Kemudian bukan hanya bernafas, bahwa makhluk hidup, ciri berikutnya adalah bukan hanya bernafas, melainkan dia membutuhkan makanan, membutuhkan makanan. Lewat makanan, makhluk hidup akan kuat, akan hidup. Tanpa adanya makanan, maka makhluk hidup itu sendiri lama-kelamaan akan binasa. Karena makanan berfungsi, yaitu lewat asupan makanan, masuknya makanan kepada pencernaan kita, menghasilkan tenaga untuk hewan, untuk manusia. Mengunyah makanan dengan memasukkan makanan ke dalam organ tubuh, yaitu pencernaan, bukan hanya hewan saja, melainkan manusia, hewan, ketika sudah masuk makanan tersebut sehingga menghasilkan tenaga. Kemudian ciri pada makhluk hidup yang berikutnya adalah bukan hanya bernafas, melainkan membutuhkan makanan dan juga mempunyai rangsangan. Rangsangan ini adalah respon, seumpama manusia merespon apa yang dia lihat. Indra, baik itu penciuman, penglihatan, pendengaran, rangsangan merupakan hasil dari keinginan. Kemudian dari itu semua, maka dirangsangnya tubuh manusia lewat bergerak, sehingga
hasil dari rangsangan itu bukan hanya manusia yang bergerak, melainkan hewan lainnya pun bergerak. Kemudian ciri pada makhluk hidup lainnya bukan hanya rangsangan, bernapas, membutuhkan makanan. Ciri berikutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak, berkembang biak. Berkembang biak ini dialami bukan hanya manusia. Berkembang biak dialami oleh hewan juga, karena dengan berkembang biak ini bisa menghasilkan keturunan atau anak pinak manusia lewat satu dengan lainnya, menghasilkan kembang biak. Seumpama adanya kita semua diawali dengan adanya orang tua kita. Yang disebut berkembang biak adalah yaitu menghasilkan keturunan. Kemudian ciri pada makhluk hidup bukan hanya berkembang biak, membutuhkan makanan, bernapas, rangsangan. Kemudian ada lagi yang namanya tumbuh berkembang. Tumbuh berkembang yang dialami manusia, bukan hanya manusia melainkan hewan, tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh kembang. Kedewasaan prosesnya adalah diawali dari kecil, kemudian hingga menjadi dewasa. Proses ini adalah yang dinamakan berkembang biak. Proses ketika lahir, atau ketika bayi, atau ketika hewan itu dilahirkan sampai tumbuh kembang. Kemudian hewan yang dialami manusia pun sama, manusia pun demikian. Setelah dilahirkan ia menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa. Proses inilah disebut dengan berkembang biak. Lalu manusia membutuhkan makanan, membutuhkan rangsangan, bernapas, berkembang biak, dan tumbuh kembang. Juga hewan membutuhkan makanan, contohnya kucing. Kucing membutuhkan makanan, berbeda dengan binatang lainnya, yaitu kambing. Kucing, kambing berbeda dengan hewan lainnya. Makanan kucing, makanan kambing dengan makanan ayam. Nah, makanan kucing memakan daging, baik itu daging ikan atau ayam. Kemudian kambing berbeda dengan kucing. Kambing memakan rumput. Kemudian kucing dan kambing berbeda dengan ayam.
ayam memakan beras. Memakan beras. Nah, ini adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan. Kucing berbeda dengan kambing. Kucing memakan daging, memakan ikan, memakan ayam. Sifat kucing berbeda dengan kambing. Kambing memakan rumput, dan juga kucing dan kambing berbeda dengan ayam karena ayam memakan beras. Kucing binatang yang melahirkan. Kucing binatang melahirkan, sama dengan kambing. Kambing beranak pinak atau melahirkan. Ayam berbeda dengan kucing dan kambing. Kalau ayam bertelur. Nah, ini yang dinamakan berkembang biak. Berkembang biak. Kucing dengan cara melahirkan, kambing melahirkan, ayam berkembang biak dengan cara ayam bertelur. Proses makanannya, kucing tidak memakan beras. Kucing tidak memakan beras, akan tetapi kucing memakan daging, itu daging ikan atau ayam. Kambing memakan rumput, dan ayam sendiri memakan beras. Kemudian bernafas. Bernafas ini manusia atau hewan yang lainnya, makhluk lainnya bernafas. Bernafas. Manusia bernafas dengan paru-paru. Bernafas manusia dengan hewan atau hewan dengan hewan lainnya berbeda. Alat pernafasan pada ikan, yaitu ikan bernafas dengan insangnya. Kemudian manusia menggunakan paru-paru, hewan lainnya menggunakan paru-paru, kemudian ikan menggunakan insangnya. Dan juga rangsangan pada hewan dengan hewan lainnya tidaklah sama. Tumbuh kembang hewan dengan hewan lainnya tidak sama. Berkembang biak hewan dengan hewan lainnya pun tidak sama. Ini adalah penjelasan dari Bapak tentang makhluk hidup, ciri pada makhluk hidup. Ciri pada makhluk hidup. Makhluk hidup bergerak. Makhluk hidup bergerak. Manusia bergerak dengan menggerakkan tubuhnya, menggunakan tubuhnya, sehingga manusia bisa melaksanakan perintah Tuhannya.
perintah Tuhan. Manusia bergerak, dengan bergerak ini manusia bisa melaksanakan perintah Tuhannya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sholat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dengan ibadah pada manusia, yaitu menyembah Tuhannya, mulai dari berdiri ini disebut bergerak juga. Bahkan Bapak bisa menulis di papan tulis hasil dari bergerak, berdiri, kemudian ruku, sujud, dan sebagainya dan lainnya. Nah, itu yang dialami makhluk hidup. Bergerak, merangsang, bernafas, tumbuh kembang, berkembang biak, melahirkan, dan membutuhkan makanan. Singa membutuhkan makanan. Untuk mengambil makanan atau mangsaan, ketika ia lapar, ia memangsa hewan lainnya. Karena singa membutuhkan makanan, yang ia makan adalah yaitu rusa, yaitu dan lainnya. Maka itu dengan cara ia memakan lewat memangsa hewan yang ia makan. Ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk singa, karena dengan memperoleh rezeki itu singa tersebut bergerak dan memangsa hewan lainnya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kamu semua dapat memahaminya, dan tugas kalian pada buku tema A di halaman 46, 47, dan 48. Semoga kalian semua dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat pembelajaran kita kali ini, agar kamu dipahamkan dalam paham masing-masing, dijadikan kamu anak yang soleh dan soleha. Terima kasih kepada kamu semua. Kamu kerjakan tugas kamu di halaman 46, 47, dan 48. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.